menghadapi revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 merupakan sebuah inovasi baru dalam dunia teknologi yang pastinya membuat produksi jauh lebih masif dan juga efisien. Menurut Angela Merkel tahun 2014, revolusi industri 4.0 merupakan transformasi yang komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Singkatnya, revolusi industri 4.0 adalah sebuah tren baru di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Industri 4.0 adalah integrasi dari Cyber Physical System atau yang disingkat dengan CPS dengan Internet of Things and Service atau yang disingkat dengan IoT dan iOS ke dalam proses industri yang meliputi manufaktur dan logistik serta proses-proses lainnya. Revolusi industri 4.0 ini mulai hadir sejak tahun 2016 yang pastinya merupakan sebuah pengembangan yang lebih lanjut dari revolusi industri 3.0 di mana penggunaan teknologi digital dan perkembangan e-commerce menjadi jauh lebih masif dan juga semakin efisien. Penggunaan tenaga kerja pun menjadi lebih sedikit, namun output yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Inovasi yang mampu melatar belakangi revolusi industri adalah untuk membuat segala sesuatunya menjadi jauh lebih mudah dan lebih praktis. Tren ini telah mengubah banyak kehidupan manusia, termasuk kehidupan ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Revolusi industri 4.0 ini menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri 4.0 menjadikan teknologi cerdas atau robot sebagai pusat utama untuk meningkatkan berbagai bidang kehidupan manusia. Dunia saat ini memang tengah mencermati revolusi industri 4.0. Berjuta peluang hadir di dalamnya, tetapi berjuta pula tantangan yang harus kita hadapi. Revolusi industri 4.0 ini membawa banyak sekali perubahan dengan segala konsekuensinya. Industri akan semakin kompak dan efisien, namun banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Misalnya, tantangan yang paling terlihat adalah berkurangnya penggunaan sumber daya manusia karena dominan penggunaan teknologi informasi, teknologi robotik, dan kecerdasan buatan yang dikhawatirkan tanpa disadari akan menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan umat manusia. Salah satu tantangan dari revolusi industri 4.0 ini adalah adanya pengangguran massal, automation effect. Di era industri 4.0, semakin banyak pekerjaan manusia yang tergantikan oleh mesin atau robot. Tak hanya pekerjaan yang bersifat repetitif, namun pekerjaan analitis dari berbagai profesi seperti dokter, pengacara, analis keuangan, wartawan, akuntan, hingga penerjemah. Dengan kemajuan teknologi machine learning, AI, big data analytic, IoT, hingga 3D printing, maka pekerjaan akan bergeser dari low income occupation dan middle income routine ke high income kognitif. Ini akan memicu pengangguran massal karena hampir seluruh pekerjaan akan dilakukan oleh mesin atau robot. Revolusi industri 4.0 ini menghasilkan useless class. Kenapa? Karena tenaga manusia dalam proses produksi barang dan jasa semakin minimal. Tenaga manusia semakin tidak dibutuhkan lagi karena sebagian besar telah tergantikan oleh mesin atau robot. Tantangan selanjutnya adalah prerequisite atau agile government. Untuk bisa mengelola revolusi industri 4.0, diperlukan gaya pemerintah yang kreatif, adaptif, cepat, dan mumpuni dalam mengelola perubahan eksponensial yang dihasilkan dari revolusi industri 4.0. Inilah yang disebut dengan agile government. Agile government menuntut pemerintah untuk bisa menjalankan proses politik, legislatif, dan regulatif yang adaptif mengikuti setiap perkembangan revolusi industri 4.0. Untuk bisa melakukannya, ia harus berkolaborasi secara intens dengan seluruh elemen stakeholders, bisnis, akademis, komunitas, masyarakat dalam menuntut proses transformasi digital di level negara, industri, dan masyarakat secara luas. Konsep strategi industri 4.0 sehebat apapun hanya akan menjadi dokumen yang tak berarti apa-apa jika pemerintah tidak mampu mengeksekusinya dengan baik. Maka sebelum pemerintah mentransformasi Indonesia memasuki revolusi industri 4.0 ini, terlebih dahulu mereka harus melakukan transformasi diri untuk bisa menjadi agile government.
solusi dan hubungannya dengan Pancasila. Adanya Pancasila merupakan salah satu penyelamat bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya Pancasila, kita bisa menjadikan itu sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan membukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Dikutip dari laman detik.com bahwa Presiden Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo bahwa sudah ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Beberapa di antaranya yaitu melalui program padat karya dan belanja pemerintah merupakan pengaplikasian dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa semua masyarakat Indonesia harus diperlakukan sama dan adil dalam memenuhi hak-haknya. Maka dari itu, dengan dibukanya lowongan pekerjaan dapat menjadi solusi dari tantangan revolusi industri 4.0 yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian terkait dengan agile governance, yaitu dalam revolusi 4.0 diperlukan gaya pemerintahan yang adaptif, kreatif, dan juga mumpuni dalam mengelola perubahan eksponensial yang dihasilkan oleh revolusi industri ini. Dalam hal ini, Pancasila berlaku baik, yaitu terdapat pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aktualisasi dari sila Pancasila keempat ini salah satunya adalah diadakannya pemilu. Bukan hanya revolusi di bidang ekonomi saja, melainkan revolusi mental juga harus tetap dijalankan. Mulai dari mengubah mindset negatif dan ketakutan terhadap industri 4.0 ini yang akan mengurangi lapangan pekerjaan atau paradigma bahwa teknologi itu sulit. Nah, untuk itu kita harus terus-menerus meningkatkan kemampuan belajar, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan di era industri 4.0 sehingga kita akan mempunyai daya saing yang lebih kuat. Dalam hal ini, Pancasila sangat berperan penting. Jika tidak ada Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai landasan negara, maka masyarakat dan Indonesia akan terpecah belah. Maka dari itu, mari kita sama-sama membangun Indonesia yang lebih maju. Teknologi itu sulit. Nah,